Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, lanjutin pembicaraan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya saya yang nanya ini. Oh iya, Mas, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan sebelah kiri saya ini namanya Bapak Muhammad Nas. Tapi teman-teman itu manggil beliau Monas. Jadi kalau kita ketemu dengan Bapak yang satu ini, itu ingat yang Tugu Monas itu. Jadi beliau ini dipanggil sehari-hari memang Monas. Jadi kalau kita ketemu dengan beliau itu emang kita teringat dengan Tugu Monas itu, menjadi kebanggaan orang Indonesia karena di atasnya itu ada emas. Tapi nama sebenarnya adalah Muhammad Nas, singkatan saja. Ini yang perlu kita ketahui itu adalah latar belakang kelahiran daripada Pak Monas ini dan juga budaya yang ada di keluarganya. Silakan Pak Monas. Baik. Nah, Terima kasih Pak Surya Dinata. Iya ya. Kami lahir di Sumatera Barat, di Kampung Ketek, bahasa Padang, Kampung Keteknya. ketek itu kecil. Kecil. Kampungnya, nama wilayahnya Tanah Datar, Sumatera Barat. Berarti kalau tanah datar itu tanahnya rata aja Pak. Berbeda dengan Bukit Tinggi ya Pak ya? Secara harfiah, secara ini orang mengatakan tanah datar itu memang tanahnya datar. Sebetulnya bukan demikian. Rata-rata Iya. tanah kami itu datar. Walaupun perbukitan, gunung kami miliki. Oh gitu. Adanya gunung bungsu ya kan. Ada bukit-bukit, tempat kami gembala, tempat kami ke sawah, ke ladang. Nah itu bukit-bukit. Bukit. Ya. Tapi Walaupun pada umumnya tanah datar, Tanah rata-rata. sama ini tuh Pak, ada daerah sulit air ya Pak sana? Ada. Sulit air itu Solo, Pak. Katanya itu katanya sebenarnya banyak air juga, tapi disebutnya sulit air. Jadi gini, zaman dulu itu daerah itu dalam zaman pertanian memang sulit airnya. Namun pada saat ini air itu sudah dikembangkan bahkan sangat banyak Pak, melimpah malahan sana air sana. Ya. Jadi kami berbeda sulit air dengan tanah datar. Karena sulit air masuk di Solo. Sementara kami tanah datar itu adalah ibu kota ini Batu Sangkar. Yaitu pusat kerajaan Minangkabau. Jadi kelahiran kami tadi itu zaman dulu ya Pak ya, kelahiran kami itu dengan dukun beranak. Oh iya, sama Pak. Saya juga Beranak. dulu didukunin juga Pak beranaknya. Kata orang tua. Iya gitu. Nah, kemudian kalau berobat itu namanya mentari dulu. Ya, termasuk kami sunat dengan mentari. Oh, bentar. Itu lihat gunting itu Pak. Kalau saya itu namanya pekong, pekong. Iya. Kami mentari namanya. tukang sunatin orang gitu kan. Kebiasaan kami di Sumatera Barat tanah datar itu. Ketika ibu itu hamil, sudah mau datang 9 bulan menuju bulan namanya ya. Itu dari keluarga, baik keluarga bapak maupun dari keluarga dari nusana ibu yang dekat itu datang membawa pakai dulang. Di sananya ada beras, ada ayam, ada ikan, lengkap-lengkap tuh Pak. Dulang itu seperti apa Pak? Dulang itu semacam lebar. Wali atau apa? Tidak. Tempat wadah, tempat untuk membawa Atau makanan. kayak baskom gitu kan? Oh enggak juga, dia lebih kecil dari baskom tapi lebar gitu Pak, lebar. Oh, Nah, itu bundar apa segi empat? tidak, bulat. Bulat. Bulat.
Itu ada nasi di situ, Oh. ada Iya. ayam, ada goreng ikan, apa lengkap lah, beras, Kayak- bahkan Kayak nasi rames Ya. kan gitu. dari Campur-campur. bako istilahnya dari adik bapak-bapak atau keluarga bapak kita itu membawa ayam agar waktu kita lahir itu kita sudah punya ayam yang banyak, jadi punya modal gitu. Filosofinya begitu. Gitu. Nah, nanti ketika kita lahir itu pakai gunting rambut, itu digunting. Itu ada lagi kita Itu akikah Pak itu. Ya, akikah. Itu gunting rambut, sama lah ada di Islam. Nah, Nanti itu ditimbang rambut ini, rambutnya iya. diganti dengan emas. Ya, Berapa beratnya? 1 gram misalkan. Iya, 1 gram. Kemudian diganti dengan emas 1 gram. Iya. Kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Gitu. Nah, sebagaimana layaknya umumnya di Indonesia, Sumatera Barat itu dari dulu kalanya itu terkenal dengan 100% masyarakatnya menganut agama Islam. Asalnya 100%. Nah, memang sebelum-sebelum itu animisme juga. Tapi setelah masuk Islam, pengaruh Islam, maka Sumatera Barat atau Minangkabau Minangkabau. terkenal lah 100% menganut agama Islam. Seperti saya Pak, Ya. istilah Minangkabau dengan Padang itu apa bedanya? Padang itu ibu kota Sumatera Barat. Padang. Orang mengenal Padang karena selalu di sini orang yang berdagang nasi selalu mengatakan masakan Padang. Padang. Seharusnya Hmm. itu dinamakan masakan Minang karena masyarakat Minangkabau, kerajaan Minangkabau, suku kami suku Minangkabau. Nah, gitu Pak. Adat kami di Minangkabau gitu ya. Padang itu artinya apa sih sebenarnya? Padang itu sebuah nama negeri Pak, Padang. Oh, nama Memang negeri namanya aja. Padang ya. Padang ya. Ah, Kan beda dengan Padang Panjang. beda. Ya. Jadi Padang itu adalah ini Pak, hamparan. Hamparan ya. Hamparan. Padang rumput begitu. Iya, padang rumput. Nah, ini padang, Padang tapi itu pasir, hamparan gitu gitu. ya. Nah, begitu. Padang panjang atau apa tuh padang itu memanjang. Manja. Pasir lawe, ayah pasirnya yang lebar, yang luas gitu. Nah, gitulah kira-kira. Jadi yang lebih itu sebenarnya tepat itu Minangkabau. Minangkabau. Atau bisa masakan Minang. Minang. Iya. Oh berarti awak orang Minang. Ah, Oh, orang gitu. Minang. Oh, Di mana Minangnya tuh baru dikatakan, oh kami di Kota Padang, oh kami di Bukit Tinggi, Oh. oh kami di Batu Sangkar kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi jangan apa nanyakan itu Bapak orang Padang ya? Bukan, saya bukan Bukan. orang Padang. Nah, orang saya Minang. Bukit Tinggi. Begitu benar. Oh gitu ya. Namun orang kebiasaan mengatakan bahwa oh ini orang Padang. Padang bukan begitu. Iya iya. Seharusnya Minang ya. Harus Minang. Minangkabau. Nah, jadi karena penganut agama di Minangkabau itu 100% Minangkabau, maka ada satu hal yang sangat fundamental di kami. Apabila dari satu keluarga murtad keluar dari agama Islam, maka dia tidak diakui lagi menjadi orang Minang dan tidak diakui lagi menjadi keluarga, dan kalau dia pulang ke Sumatera Barat Sumatera Barat. atau ke Minangkabau dia dibunuh. Oh gitu. Ancaman dibunuh. Murtad, karena dia murtad. Terusir dari tanah sendiri. Terusir bahwa dia sudah tidak diakui lagi sebagai masyarakat Minangkabau, sebagai keluarga, dan kalau dia pulang dia diancam akan dibunuh. Itu berarti hukum adat ya Pak? Hukum adat. Komandan. Hukum adat. Hukum yang tidak tertulis. Dan itu memang rata-rata yang sudah murtad tuh nggak berani pulang kampung. Dan belum pernah terjadi. Misalkan pulang kampung nih, Belum. akhirnya dikejar-kejar. Belum, tapi ini sangat krusial ya. Krusial. Ada cerita. Hmm. Sebaiknya nanti jangan di ini. Adiknya Buya Hamka itu masuk Kristen di Amerika. Oh itu saya itu juga tuh pernah Ya, dengar. tapi ini nggak usah diinin itu. Iya kan, pernah dengar itu. itu aib bagi Muslim. Karena suatu tokoh besar kan. Iya. Nah dia karena dia tidak terkenal di Sumatera Barat ceritanya, dia berangkatlah ke Amerika, ini menjadi seorang terkenal juga. Nyampe di sana kan susah, Pak. Menikahlah dia dengan keluarga apa namanya kalau Kristen ini Pendeta. pendeta, istrinya dari pendeta, masuklah dia Kristen dan dia diancam pulang dibunuh. Dia tidak diakui sebagai keluarga.
Jadi pernah terjadi, itulah jawabannya pernah Oh terjadi. iya, nggak berani pulang loh itu dia. Nggak berani pulang. Sehingga sampai matinya pun di Amerika. Oh. Terus anak keturunannya Karena ada Islam atau semua Kristen? kalau sudah masuk dia Kristen, istri sudah Kristen, kan biasanya otomatis. Kecuali di Amerika mengakui itu HAM, kita nggak tahu lagi. Karena memang Minang sudah tidak mengurus itu lagi, Pak, dibiarin. Nah, gitu. Supaya itu dia. Oke. Oke. Jadi itulah bahwa hukum yang tidak tertulis di Minangkabau, jika ada sebuah keluarga dari anggota keluarga yang keluar dari agama Islam atau murtad, maka sebagai keluarga tidak dapat lagi orang Minang dan diancam kalau pulang diusir atau dibunuh. Dibunuh. Itu mungkin yang dikatakan dalam satu apa ya? Satu slogan atau satu apa ya? Yang katanya adat bersandi syara Bersandi bersandi kitabullah. kitabullah. Itu apa itu? Itu kata Jadi- apa itu, Pak? Adat Minangkabau itu bersandikan kepada syariat Islam. Syariat Islam bersandikan kepada kitab Allah. Itu maksudnya, Pak. Makanya kitabullah. Syara itu adalah syariat, Pak. Syariat. Hukum-hukum Islam. Ya, hukum Islam. Ya. Jadi adatnya itu tidak lepas daripada hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam. Ajaran Islam gitu. Iya. Jadi kalau kita boleh mengatakan itu sudah bagian daripada manajemen sumber daya manusia, di mana adat bersandikan syarat bersandikan kita mulai itu suatu menjadi pandangan. Nah, artinya bahwa di Minangkabau memang sudah dibakukan bahwa adatnya itu ya adatnya kepada bersendikan kepada syariat syarat dan bersendikan kepada kitab Allah. Kita benar. Nah, itu, Pak. Nah, di situ kuatnya. Namun ada terjadi kegetiran bagi kita akhir-akhir ini, tergerus keislaman mereka itu tergerus oleh adat-adat internasional. Kenapa? Pengaruh terbesar dari itu adalah ekonomi. Benarlah kata yang diingatkan Rasulullah bahwa kemiskinan menuju kekufuran. Maka dari itu kita berharap mari kita berhati-hati bersama-sama membangun moral dan ekonomi Iya. sehingga generasi kita selamat. Gitu, Pak. Dan saya rasa Minangkabau cukup bijak dan arif dari perjalanan yang sudah terjadi, baik dari perjalanan itu dipengaruhi oleh gaya-gaya hidup kota-kota besar, gaya hidup yang bebas. Sumatera Barat masih terlindungi sebenarnya, terbukti masih menjaga ya tradisi. masih menjaga tradisi dan yang budaya. kuat. Di Sumatera Barat tuh gini, Pak, di Minangkabau, keluarga kita nih atau keluarga bapak di sana, jika anaknya kelihatan berbuat tidak senonoh, itu tersebar sehingga malu. Itu diingatkan, jangan pernah melakukan hal-hal di luar norma. Itu cepat, Pak, dari mulut ke mulut, mouth to mouth, mulut ke mulut tuh cepat, sehingga keluarga itu malu. Untuk menjaga itu maka bapak ibunya, pamannya, paman itu adalah adik dari dari ibunya, itu mengancam anaknya jika dia berbuat tidak sesuai akidah. Itu seperti yang tadi, maka dia akan dikucilkan. Sangat malu, Pak. Berbuat yang tercela itu sangat malu Sumatera Barat. Mungkin Ibu juga tahu kan. Iya. Bahkan kalau dibaca ya novel-novelnya gitu ya, novel-novel, nggak ada itu yang kematian tragis, misalkan bunuh diri, Tidak ada. nggak ada. Misalkan Siti Nurbaya kasih tak sampai kan, gitu kan, Marah Rusli ya. Marah Rusli. Itu kan siapa? Datuk Maringgi. Datuk Maringgi, terus pacarnya Siti Nurbaya itu kan siapa namanya? Hasan Basri. Oh iya, pakai Rusli. Samsul Bahri. Samsul Bahri. Nah, Samsul Bahri. Ya. Itu kan dia
meninggalnya itu Pak bukan karena misal bunuh diri karena pacarnya itu dikawin paksa gitu kan, Ah, nggak tapi ada. dia kan meninggalnya itu karena jadi pejuang dia, Jadi pejuang. gitu kan. Ya. Itu kan kalangan marah muslim, begitu juga kalangan hamka itu nggak ada yang istilahnya orang-orang yang putus asa Ya. itu kemudian menjadi dia minum racun meninggalnya atau bunuh diri itu mungkin karena pemahaman agama yang begitu kuat ya di Di orang-orang Minangkabau. Minang ini ya, Iya. orang Minang. Jadi kalau boleh dikatakan menurut sumber yang kami dapat juga bahwa sebetulnya Islam itu juga mulai masuknya itu karena di Minangkabau ya Pak ya, Iya. ada sebuah pelabuhan alam. Pelabuhan alam itu Teluk Bayuan. Itu memang sudah jauh sebelumnya sudah ada pelabuhan Pak dari situ. Karena memang secara alam dia sudah terbentuk. Nah, konon kabarnya Islam juga masuk ke Sumatera Barat. Karena itu kan Hindia Belanda, Pak, laut lepas kan, Juga lebih dulu ya, lebih dulu masuk Islam. Islam itu masuk ke situ ya. Iya, maka pengaruh sangat kuat. Dan kebetulan memang ajaran Islam sangat cocok dengan orang Minang. Ini yang kita lihat. Dan terbukti sampai saat ini masyarakat Minangkabau, orang-orang tua Minangkabau sampai pada generasi mudanya masih menjaga inginkan Islam sampai saat ini. Nah, generasi atau disebut Gen Z ini sekarang gimana Pak, orang-orang Minang itu Pak?